Oke, kita mulai kelasnya. Eee, Hari ini kita kemungkinan kita padatkan sampai sore hari hingga besok kan sore juga tuh, biar kita tuntaskan 2 materi hari ini, mungkin sampai jam 5 gitu ya, jam 5 lewat nggak apa-apa ya? Setuju ya? Nggak apa-apa ya? Biar besok kita sorenya nggak usah masuk lagi gitu. Bisa hari ini kita lanjut aja? Ini ada mahasiswanya atau enggak ini? Nggak kedengaran suaranya. Bisa, Bisa Bu. Bu, bisa Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Iya, saya kan buka kamera ya, kalian harusnya menghargai dosennya. Kalau dosennya buka kamera kan maunya kalian juga beberapa buka kamera yang memungkinkan ya. Kalau memang datanya benar-benar nggak bisa, nggak apa-apa lah, tapi jangan sampai semua ini tutup kamera, nggak tahu kalian dengar saya ngajar atau enggak. Hari ini kita akan ya, saya nggak tahu ini ngomong sama Tungku atau enggak ya. Oke, kita hari ini akan belajar tentang, eee, lanjutan dengan minggu lalu kita udah bahas pada percepatan konstan ya. Ini pertemuan berapa kita ini ya? Pertemuan ketiga atau kedua ini? Ketiga Bu. 3 ya, pertemuan ketiga ini ya? Oke, berarti materi yang ini. Ya, minggu lalu kita sudah bahas di ininya. Di linear kita singgung juga untuk angular, hari ini kita akan bahas di angularnya. Harusnya kita tatap muka karena saya kurang, anak badan, jadi saya bilang tadi kita online saja ya. Jadi untuk, saya harap biar besok kita nggak, bolak-balik untuk pertemuan online-nya, kita buat sampai di kemungkinan nanti sampai di jam 5 kita bahas di, 2 topik pertemuan sekaligus. Nah, kalau dia di linear, minggu lalu kita sudah bahas, untuk linear. Nah, sekarang kita bahas ketika suatu partikel nanti atau benda kaku atau rigid body itu tidak bergerak secara linear, tetapi non-linear seperti pada gambar berikut. Jadi kalau kita lihat di dalam sistem ini, ketika dia bergerak non-linear, eee seperti ini partikelnya, maka kamu bisa perhatikan nanti adalah gerak yang harus kita amati, ini adalah mendekati gerak, bisa kita selesaikan dengan sistem gerak, melingkar gitu ya atau angular. Kalau melingkar dia fix benar-benar melingkar, tetapi kalau angular dia adalah artinya non-linear, tidak garis lurus. Nah, kalau kita tempatkan partikel ini dalam satu, ruang 3 dimensi, maka ketika kita gambarkan pada ruang 3 dimensi, dia akan terletak ini kan bisa aja berubah ya, terkadang di sini X, di sini Z, di sini Y, nggak masalah, yang penting adalah tergantung koordinatnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, maka nanti akan kelihatan bahwa partikel ini berada pada koordinat X, Y, dan Z.
XYZ itu berfungsi terhadap waktu seperti yang kita sudah bahas minggu lalu. Nah, jika jarak berfungsi terhadap waktu, tentunya kecepatan juga berfungsi terhadap waktu dan percepatan juga berfungsi terhadap waktu. Ini adalah jika dia bergerak secara linier. Kalau dia bergerak non-linier, maka akan ada namanya kecepatan. Sebentar ya, ada tamu nih. Oke, baik ya, kita lanjut ya. Tadi ada yang datang. Nah, kalau kita lihat di tadi koordinatnya, berarti kalau dia geraknya adalah non-linier, maka dia akan terletak di koordinat X, sama ya, linier dan non-linier, terkadang dia juga vektor. Tapi kalau partikel dia kita harus bahas di seperti itu. Nah, tadi saya katakan ini jadi mengganggu nih yang terlambat-terlambat ini. Saya harus approve. Oke, kalau dia non-linier, selain minggu lalu udah saya jelaskan, selain ada percepatan dan kecepatan liniernya, maka juga ada kecepatan sudut dan percepatan sudut. Ini juga adalah bisa berfungsi terhadap waktu kalau dia tidak konstan. Nah, pendekatan di modeling ya, atau dia nanti kalau di dalam processing itu sangat diperlukan untuk pendekatannya. Jadi ketika dia partikelnya berpindah dari posisi P ke posisi P aksen, artinya koordinat X-nya juga akan berubah di titik X aksen dengan Y aksen serta Z aksen. Jadi kalau kita hubungkan nilai ini, maka nanti dia adalah nilai perpindahan tersebut secara faktor itu adalah L ya, R aksen atau posisi akhir dikurang dengan posisi awal. Sehingga kalau kita kembali tadi bahwa R itu ada fungsi di tiga koordinat X, Y, dan Z, maka bisa kita sebutkan nilai dari nilai total R ini adalah terhadap waktu ketika kita turunkan atau kita fungsikan terhadap waktu. Ketika ingat limit mendekati sangat-sangat kecil waktunya, artinya adalah tidak ada perbedaan waktu yang cukup jauh, maka itu sama dengan nilainya dr per dt, nilai delta selisihnya. Ya, ini adalah dalam konsep matematika, pasti kan sudah pernah belajar di dalam limit menuju nol, ya kan? Jadi ini adalah disebut dengan istilah jejak tangennya, ya, artinya adalah garis yang menyinggung nih, ya. Jadi karena dia sangat-sangat kecil. Sehingga kalau kita lihat bahwa nilai kecepatan itu ketika dia di non-linear, maka nilainya itu yang kita sebut menyinggung yang ini, ya, itu adalah merupakan karena nilai perpindahannya terhadap R tadi, delta R yang kita sebutkan, yaitu adalah dr
per dt, di mana tadi R itu adalah X karena vektor I, Y, ya, vektor Z. Nah, sehingga nanti kita bisa lihat bahwa nilai daripada V adalah turunan pertama dengan singkat bahwa nilai tadi yang kita sebut R dot yang disebut turunan pertama, yaitu bisa kita simpulkan dengan seperti ini, ya. Atau ketika kita sebutkan ini adalah X dot, dot artinya adalah dot pertama turunan pertama, ini adalah Vx bahasa lainnya, ini adalah V terhadap arah Y, sumbu Y, dan ini adalah V terhadap Z. Nah, jadi bisa kita sederhanakan seperti ini. Ini yang disebut dengan kecepatan pada gerak nonlinier. Dan inilah yang disebut karena arah geraknya ke sini, ini yang kita sebut sebagai nilai daripada V, ya, kecepatan tangensial. Oke. Nah, sementara kalau kita lihat dari rumus dasar bahwa A itu adalah merupakan turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu. Sehingga kalau kita masukkan tadi bahwa nilai V adalah dr terhadap T, maka nilai A adalah menjadi kuadratnya, ya, turunan kedua dari R terhadap waktu. Artinya apa? Maka dia nilainya akan jadi seperti ini, ya. Dan kalau kita tuliskan secara matematis biasa, itu sebenarnya bisa kita sebutkan bahwa ini adalah V dot. Ya, V dot, atau bisa juga kita sebutkan ini adalah nilainya, ya, yang kita sebut V dot tadi. Ya, V dot. Nah, untuk ini, yang ini artinya adalah A terhadap sumbu X, ini adalah A terhadap sumbu Y, dan ini adalah A terhadap sumbu Z. Yang mana nilai A-nya? Nilai A-nya adalah ini, yaitu adalah namanya nilai komponen percepatan karena akibat arah kecepatan tangensial tadinya. Sehingga kalau kita lihat inilah sebenarnya nilai A, yang mana kalau kita jelaskan, ya, ini sama dengan merupakan resultan, hasil resultan antara percepatan sentripetal atau normal yang kemarin kita sebutkan, dan ini adalah tangensial karena kecepatan tangensial ke sini, ya. Jadi kalau kita, karena ini harus selalu tegak lurus, ya. Jadi kalau kita resultankan nilainya adalah seperti ini jadinya. Oke. Jadi ini adalah nilai resultannya. Yang kita sebut nilainya adalah ini. Atau bahasa lain bisa juga kayak minggu lalu saya katakan A, yang kita sebut A total kuadrat ditambah dengan A yang kita sebut sebagai A ini tangensial kuadrat. Oke, kita lihat contoh di sini. Pada contoh di sini, ya, kalau kita lihat di sini adalah misalnya ada suatu partikel, kita disebutkan adalah bahwa ada partikel itu atau objek bergerak dari posisi awal, ya, origin, ya, along curve the path. So, jadi dia adalah mulai dari titik awal ini originalnya. Dan jika kecepatan terhadap sumbu X-nya ke arah koordinat, ini kebetulan ini hanya 2 dimensi, ya, adalah 8t meter per second, maka nilai daripada jaraknya, ya, jadi jaraknya atau nilai dari posisinya dari kecepatan ini dan juga percepatannya, ya, dan juga jaraknya. Ya, jadi di sini adalah dikatakan adalah nilai jaraknya ketika waktunya 2 detik dari posisi semula. Sehingga kalau kita lihat yang koordinat ini adalah geraknya, itu
berhubungan antara di titik Y dan X. Bisa kita cari nilai daripada magnet itu artinya adalah nilai atau berapa nilainya, nilai velocity-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini koordinat X persamaan yang diketahui, yaitu adalah nilainya ini. Sehingga kalau kita lihat dari sini, kita akan bisa peroleh nilai daripada X, ya. Karena tadi V itu adalah Vx ditambah dengan ini adalah terhadap I, tambah dengan Vy terhadap J, tambah dengan Vz terhadap K, atau bahasa lain turunan kedua dari R. Ya, ini turunan pertama, kalau A turunan kedua. Jadi ini adalah sama dengan Rx, ya. I tambah dengan Ry J tambah dengan Rz, ya, turunan pertamanya K. Oke, kamu lihat karena ini adalah dx per dt sama 8, maka kita harus turunkan berarti di sini ya, karena kalau kita cari nilai x-nya bisa langsung ya, kita kali untuk mencari x berarti kita harus cari nilai integralnya. Berarti kali silang ke sini artinya adalah untuk mencari x, dx sama dengan 8t dt. Sehingga kalau kita cari ini, integralkan kanan kiri, ya, kita akan dapat integral dx itu apa? Integral dx apa? X, Bu. X. Jadi ini adalah x dengan 8t dt. Integralnya apa? Berarti 4D kuadrat. 4t kuadrat. Oke, 4t kuadrat. Nah, ini adalah nilai hasilnya jadinya, tapi ini masih terhadap x. Nah, sementara nilai y ada hubungannya dengan x. Jadi kalau kita masukkan dari persamaan ini kemari, maka kita peroleh hubungan antara y dengan x itu bisa kita hilangkan, hanya kita buat terhadap t. Nah, dari data ini kan kita peroleh, ya, berarti kita kalikan ke dalam 4t pangkat 3/2, karena ini 3/2. Jadi kalau kita masukkan adalah nilainya Y sama dengan 1/4 4t pangkat 2 kali dengan 3/2. Sehingga ini habis, ya. Sehingga nih ya, nilainya adalah T pangkat 3. Ini adalah nilai daripada hasilnya, karena ini ada T pangkat 3. Ini yang mana ini? 1/4 ada 4 pangkat 3 ya, nggak bisa habis. Karena pangkat 3 dulu dia. Pangkat 3 berapa ini berarti? Ini setengahnya habis, 3/2, jadi 2 ya. Karena pangkat 3. Ya. Ini kan setengah ini ya pangkat 2, ini harus setengah juga kan? Jadi nggak bisa langsung coret, ini coret ke sini, tapi ini kan pangkat jadi 2 pangkat 3 kan gitu kan. 8 dibagi dengan 4 sama dengan 2 ya. Bisa ya? Oke, jadi di sini adalah X dan Y itu terletak di X-nya 4T pangkat 2 dan Y-nya 2T pangkat 3. Nah, jika ini kita masukkan tadi adalah perpindahan bawah nilai, ingat R itu adalah XI ditambah dengan YI koordinatnya ya YJ ditambah dengan ZK. Sementara V adalah terletak antara VXI tambah dengan VYJ tambah dengan VZK, dan nilai A itu adalah AXI koordinatnya ditambah dengan AYJ tambah dengan AZK. Nah, karena ini hanya 2 dimensi, berarti komponen Z itu tidak ada, jadi yang kita pakai ini. Nah, artinya adalah nilai daripada R, XI tambah terhadap vektor I dan vektor J. Nah, nilai X-nya itu tadi nih kita masukkan ke sini, dan nilai Y-nya adalah ini, kita masukkan kemari.
Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Oke, nah kalau kita masukkan tadi bahwa konsep dasarnya adalah bahwa V turunan pertama DR, sehingga kita akan turunkan masing-masing ini. Nah, ketika kita turunkan, ya kita turunkan dia berarti nilainya adalah turunkan ke sini 8T, ini turunkan ke sini berarti kita kalikan ya. Kalau turunan kan berkurang pangkatnya, kalau integral bertambah pangkatnya, ya kan? Jadi kalau kita lihat di sini adalah menjadi 6T pangkat 2. Nah, ini adalah persamaan V. Ini adalah persamaan R-nya. Dan persamaan A-nya itu turunan dari V. Jadi kita turunkan lagi nih. Sehingga ini adalah nilai turunannya menjadi 8I, T-nya hilang ya kan, karena turunan itu dikurang 1 kan. 1 dikurang 1 berarti. Jadi ini pangkat 1 dikurang 1, oke. Kemudian ini adalah kita turunkan, kalikan dulu ini 12 dikurang 1 pangkatnya T. Nah, ini adalah bentuk nilai percepatan fungsinya. Jadi percepatan itu tidak konstan, tapi dia berubah karena masih ada arah terhadap Y dia berubah, tapi terhadap X dia adalah percepatannya konstan. Jadi kamu bisa baca di sini. Oke, jadi kalau kita gambarkan dia, maka posisinya adalah ini, ya ketika kita masukkan angkanya tadi, di mana nilai daripada R-nya adalah 4T, kita masukkan 2, jadi 2 pangkat 2 adalah 4, jadi 16, ini 2 pangkat 3 adalah 8, kali dengan 2 berarti adalah berapa? Jadi berapa? 16 kan? Oke. Nah, kemudian ini kembali tadi nilai V, masukkan T-nya sama dengan 2, berarti 16, ini adalah 2 pangkat 2, 4, 4, 24. Nah, ini adalah 2 berarti adalah 24, 8I tambah dengan 24J. Nah, kalau kita gambarkan arahnya, tadi ingat non-linear ini ya, angular. Jadi kalau kita lihat dia searah ke arah R yang tadi kita gambarkan posisinya kurang lebih di sini dia tadi. Jadi kalau kita ambil dia bisa saja dia geraknya sembarangan ya. Seperti ini mungkin entah gimana ya, tapi dia adalah koordinat di sini titik originalnya dari 0. Ini R-nya, R itu terletak di ini terletak di 16I tambah dengan 16J. Dan V-nya terletak di ya 24 terhadap J dan 16 terhadap V. Nah, kalau seperti ini resultan sangat sederhana ya kan. Nilai V itu adalah akar dari apa? Akar dari kalau vektor itu adalah Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat ditambah dengan Vz kuadrat. Kalau di R, akar dari Rx kuadrat tambah dengan Ry kuadrat ditambah dengan Rz kuadrat. Nah, di A juga demikian. A itu adalah akar dari AX kuadrat tambah dengan AY kuadrat tambah dengan AZ kuadrat jika dia 90 derajat. Nah, oke, jadi kalau kita gambarkan bentuknya kurang lebih adalah geraknya seperti ini. Ya, geraknya nanti akan seperti ini. Nilainya adalah ini R-nya. R-nya pada posisi ini. Jadi kalau kamu mau hitung berarti nilai R-nya itu dari titik awal originalnya itu adalah berada di 16 kuadrat ditambah dengan 16 kuadrat. Berarti 16 akar 2. Itu dia nilai R-nya. Ya, itu dia dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat, maka dia adalah ini 16 akar 2. Akar 2 itu 1,4 ya kan. Jadi bisa kamu kalikan, ini adalah nilainya V-nya adalah 16 kuadrat ditambah dengan 24 kuadrat. Ini dia, dan A-nya adalah 8 kuadrat ditambah dengan 24 kuadrat. Sehingga ini adalah nilai sebenarnya kalau kita lihat arahnya. Ya, terhadap sumbu X, Y. Ini belum terhadap sumbu Z. Kalau sumbu Z berarti kamu tinggal tambahkan ke arah sumbu Z. Nah, ini nanti akan menjadi sekaligus nanti dari buku untuk praktikum kalian. Ini untuk praktikum ini satu ya. Nanti lihat beberapa kalau ada question akan dimasukkan. Nah, kita lihat di dalam gerak proyektil. Nah, ini kan tidak termasuk linier ya.
karena dia modelnya angular. Sehingga lebih sederhana kalau kita mau lihat di sini, kamu bisa perhatikan ini hampir mirip dengan yang kemarin. Di dalam geraknya itu adalah kalau percepatannya konstan. Jika tidak konstan, maka kita tidak bisa gunakan persamaan yang ini. Ya, ini adalah karena dia konstan, maka kita bisa pakai. Jadi geraknya ini yang disebut adalah kecepatan tangensial sebenarnya ya, menuju garis singgungnya. Nah, kalau percepatan tangensialnya juga ke sini. Sehingga kalau kita lihat arah geraknya adalah merupakan gerak gerak parabolik kalau kamu istilahnya di SMA dulu. Oke, jadi ketika dia tidak konstan, jadi perhatikan gerak di dalam partikel ini kan ada dua. Kalau kita ambil dua dimensi adalah gerak terhadap sumbu X dan gerak terhadap sumbu Y. Nah, yang merupakan nilai percepatannya adalah konstan hanya terhadap sumbu X, yaitu 0. Karena dia, kalau kita gambarkan, dia ini adalah sama nilainya kalau kita uji dia secara data gitu ya. Karena merupakan geraknya itu ada gerak lurus beraturan kalau kita lihat. Jadi sama dia, karena dia akan mengarah ke sini terus, ke arah sumbu Y, dan dia akan bernilai, jadi modelnya seperti ini, jadi bernilai konstan nilai percepatannya, yaitu tidak mengalami nilai percepatan, yaitu sama dengan 0. Nah, yang berubah itu adalah ke arah Y, itu dia yang berubah. Sehingga kalau kita lihat nanti sistemnya, bahwa nanti berdasarkan konsep kemarin bahwa S itu bisa kita dari posisi hubungannya ya, masih ingat kemarin bahwa nilai V itu adalah ds per dt gitu ya, dan nilai A itu adalah dv per dt, sehingga kalau kita hubungkan ini maka akan dapat nilai daripada nilainya adalah ADS itu sama dengan nilai daripada V dV. Nah, dari sini akan bisa kita dapat hubungan daripada nilai persamaannya. Nah, ketika kita integralkan kanan kiri, maka ini adalah menjadi dari S0 ke S1 misalkan, dan ini adalah V0 ke V1. Dan muncullah beberapa persamaan yang kita bahas minggu lalu, bahwa nilai S ya S1 dikurang S0 kan gitu ya, dikali dengan A itu akan sama dengan nilainya adalah setengah ya. Jadi ini ada kalau kita integralkan berarti setengah ya kan, setengah V ya, V1 misalkan kuadrat dikurang dengan V0 kuadrat. Nah, kalau kita kali silang maka hubungannya nanti adalah menjadi 2 ya, 2 daripada A, tapi ini konstan, S1 dikurang S0 sama dengan V1 kuadrat dikurang dengan V0 kuadrat. Yang kita bisa dapatkan nanti hubungannya adalah ke sini. Ya, karena jarak yang ditempuhnya adalah ke arah sumbu Y, maka kita bisa ganti nih Y dikurang dengan Y. Nah, V0 ini bisa kita jadi tambahkan dan seterusnya kalau kita pindahkan. Sehingga dia menjadi, kalau ini kita pindahkan ke sini, menjadi V0-nya yang positif ya kan. Nah, V0-nya positif kuadrat ya, ini adalah nilai daripada si V ini V1 kuadratnya sama dengan V0 kuadrat sebenarnya kan ini kebalik ke sini ditambah ya, ditambah 2 percepatan konstannya kita sebut gravitasi, ini adalah Y dikurang dengan Y0. Hanya saja karena gravitasi negatif ini jadi dikurang karena ini negatif, sehingga rumusnya jadi seperti ini. Oke, kalau ini adalah dari rumus dasar turunan, langsung kita turunkan dia dengan menggunakan konsep ini.
sehingga akan muncul persamaan ini ya. Nih kita bisa gunakan yang ini, dan ini bisa turunkan dari sini. Jadi ini adalah yang harus kita perhatikan untuk turunannya. Nah sekarang kita lihat konsep di sini. Ini biasanya untuk conveyor berguna ya, untuk analisis conveyor, kemudian apalagi ya, untuk bangun hover kalau kita desain alat. Jadi harus lihat misalkan kalau ada kita desain hover, ini banyak mahasiswa nggak tahu bagaimana menghitung berapa harus kemiringan di sini ya, walaupun bebannya berapa gitu sebelum dia jatuh. Ini perlu dilakukan pendekatan bisa dengan menggunakan konsep ini. Oke, jadi kalau kita ambil nilainya dalam koordinat ini, kalau kamu lihat ya, dia kecepatan ini tentunya 30 meter per second, maka bisa kita hitung berapa sebenarnya nilai jarak dia partikel ini ketika dia sampai jatuh kemari gitu ya, ketika dia kita lakukan geraknya dari posisi ini. Nah, bisa kita hitung untuk posisinya. Nah, koordinatnya adalah tetap karena dia adalah geraknya non linear, maka kita harus gambarkan dia ke 3 dimensi. Tetapi di sini adalah terjadi gerak hanya pada 2 dimensi. Nah, kita analisis hanya pada 2 dimensi. Sehingga kalau kita analisis dia di antara X dan Y, maka bisa kita hitung nilainya ya. Kita buat ini adalah vektornya, kita uraikan ya. Ingat menguraikan vektor itu arah panahnya. Jadi ini adalah kalau panahnya ke sini berarti kita harus arahkan kepalanya kemari. Oke. Jadi ketika kita uraikan ini adalah, ingat sudutnya ya. Ketika ini 30, berarti nanti kalau dia ini 30 pasti ini 30. Nah, seberangnya berarti adalah berseberangan dengan ke sini dia. 30-nya kan? Ini yang 30. Ya. Jadi kalau kita lihat nilainya, sudut 30-nya kalau di sini berarti nanti adalah depan ini sampingnya. Jadi kalau kita ambil garis lurus ke sini ya. Oke, ini yang 30 ya. Kalau ini 30 di sini berarti ini yang 30. Kalau kita tarik garis lurus. Kalau kita bengkokkan dia, nah harusnya di sini berarti kalau kita bengkokkan, ini karena ini yang 90, berarti ini yang 30 kan? Supaya kamu bisa menguraikan sudutnya. Nah, berarti kalau ini 30, ini 90 ke sini, berarti ini 60 kan? Gitu. Artinya adalah cos 60 ya, kalau kita uraikan. Kalau ini 60, berarti sampingnya adalah cos 60. Atau bisa sin 30. Jadi, V0 ke ada sumbu X. Ingat, ini adalah V0 ini sebenarnya hasil dari akar dari V0 X kuadrat ditambah dengan V0 Y kuadrat. Sehingga kalau kita uraikan V0 sumbu X-nya itu adalah nilainya V0-nya cos daripada sudut ini. Berarti sudut 60 ya, atau sin 30. Nah, sementara kalau ke Y vektornya kita uraikan ke sini adalah berarti sinus 60 atau cos 30. Ada yang bertanya di sini? Sudutnya bisa ya?
Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kita uraikan ya, untuk mencari nilai posisi jarak D ini kalau kamu lihat, ini kan bisa kita dapatkan ini merupakan nilai kemiringan ya, kemiringan. Jadi D ini adalah nilai kemiringannya. Nah, kemiringan ini bisa kita dapat dari nilai terhadap X ini dan Y-nya. Jadi kita harus perhatikan untuk nilai posisinya. Nah, artinya apa? Kita harus cari dulu nilai daripada posisi X-nya. Nah, di posisi X, kalau kamu lihat nilai titiknya, berarti ininya nilai titiknya di sini, ya, sampai kemari itu berbeda karena ini sebenarnya nggak garis lurus. Garis lurusnya itu harusnya ke sini. Jadi nggak bisa kita langsung anggap itu. Maka kita lihat pendekatannya ya. Di dalam nilai pendekatan titik X koordinat di sini, itu adalah bisa kita sebutkan jaraknya adalah dari sini ke sini itu sama dengan waktu yang dibutuhkan sampai dia jatuh, ya kan, sampai dia jatuh. Nah, dikali dengan kecepatan awalnya tentunya terhadap sumbu X-nya tentunya ya, terhadap sumbu X. Sehingga bisa kita peroleh nilai daripada posisinya itu adalah menjadi seperti ini. Karena sama nilai posisinya. Jadi D cos 30 itu adalah sama dengan nilai 15 atau V0 X-nya. Ya, berada di dalam nilai V0 X dikali dengan waktunya. Waktu dia mencapai terhadap koordinat X. Nah, sementara kalau kita ambil ini adalah terhadap Y. Nah, nilai terhadap Y kalau kamu lihat di sini itu akan sama dengan D sin 30 yang kita sebut nilai Y-nya itu akan sama dengan nilai V0 Y, ya, V0 Y, karena Y0-nya kita anggap adalah 0 karena dimulai dari sini titiknya. Ya, jadi kita bisa pakai ini adalah 0 ya, ini adalah X-nya dimulai koordinat 0. Dikurang dengan karena dia melawan gravitasi. Ya, karena dia tadi ke atas. Jadi kita kurangkan dengan setengah G dikali dengan T kuadrat pakai rumus ini. Sehingga kalau kita hitung ya nilai masing-masing ini adalah cos 30 berapa ya? D cos 30 berapa? Setengah akar? Ini mahasiswanya ada atau enggak ya? Biar kalau enggak Akar 2, Bu. Setengah Hadir, Bu. setengah akar? akar 2, Bu. Setengah akar 2. Sama dengan berarti setengah akar 2 atau setengah akar 3? Setengah akar 3, Bu. Setengah akar 3, Bu. Setengah akar 3. Nah, dikali dengan sama dengan 15 kali waktunya. Ya, kalau kita lihat di sini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai yang 15 ini kita harus cari dulu berarti waktunya. Jadi ini dalam fungsi T ya. Jadi ada dua persamaan di sini. Nah, kemudian yang ini kita harus hitung ini min D sin 30 setengah sama dengan 26 kali dengan T ya. Kemudian dikurang dengan, coba langsung bagikan ini berapa? .405, Bu. 4,405 T kuadrat. Ya, sehingga kalau kita lihat D di sini jadi apa D-nya? D ini adalah 30 per 3 akar 3 T. Benar nggak ini? Jadi ini adalah 10 T. 10 akar 3 T. Nah, ini adalah 10 akar 3 T. Oke, kita masukkan D itu ke sini. Jadi kalau kamu masukkan 10 minus ya, akar 3 per 2 berarti T sama dengan 26T dikurang 4,405 T kuadrat. Jadi Bu, T-nya bisa, ya, 0,05 tadi, Bu. Ralat, Bu. 4,
905. 905, oke. Nah, jadi ini T-nya bisa kita hilangkan 1 ya. Sehingga kita gabungkan yang nilai ini. Nah, ini berapa ini? 5 akar 3 minus 5 akar 3. Berarti ini adalah kita kurangkan 26 sama dengan minus 4,905 T. Jadi ini kamu bisa hilangkan ya. Ini jadi tambah akar 3 1,7 kali 5 berapa? Siapa yang bisa ngitung cepat? Ini kan akar 3 1,7 ya. Kali 5 tambah 26. T-nya jadi berapa? Benar nggak? 7, 5 kali 1,7 tambah 26 bagi 4,905. 7,033, Bu. 7,033 ya? Ada yang lain? Karena akar 3 itu panjang ya, nggak 1,7 aja. Jadi makanya pengendapannya. Oke, akar 3 itu berapa ya? 1, berapa panjangnya? 1,73205, Bu. Ya, langsung kalikan 5. Coba. 8,66, Bu. Ya. Tambahkan 26 bagikan tadi pembagian 4,905 tadi. 7, berapa? 7,06 ini pas enggak? Oke, ini pendekatan angka sebenarnya. Nah, tinggal kamu nanti nilai daripada si D tadi kan ini ya. Nih, kita tinggal tambahkan D-nya adalah tadi 10 akar 3 T. T-nya adalah let's say 7, ini yang benarnya ini 7,0. Benar, Bu. Ya. 7,0. Ya, sehingga kamu kalikan lagi. Jadi hasil D-nya itu ini. Untuk nilainya. Nah, nanti ini kasusnya akan beda lagi jika kita putar dia posisinya. Kalau kita buat ini, kita putar posisi lantainya ya, ini termasuk lantai sebenarnya. Ada yang mau ditanya di sini sebelum saya pindah? Gak ada ya? Oke, jadi nanti kalau kita misalkan putar posisinya, kita putar jadi ini datar gitu ya, maka kasusnya akan berbeda. Nah, D-nya karena gerak partikelnya itu tidak di bidang miring lagi jadinya jatuhnya, ya, sehingga kalau kita putar dia arahnya akan jadi seperti ini. Nah, kalau kita ke arah Y, berarti kalau dia ke arah Y, ya ini kita tadi yang horizontalnya jadi ke bawah gitu ya. Mana tadi? Nih, yang horizontalnya ini jadi ke bawah. Jadi ini kita putar kemari dia. Jadi horizontal yang ini jadi ke sini. Gitu. Jadi seperti ini. Oke, kalau kita lihat dalam kasus ini, maka nilai daripada Y-nya ya, dia kan tidak terhadap yang 30 tadi di sini ya. Jadi sudutnya sudah berbeda lagi dia kasusnya. Tidak memiliki sudut kemiringan lagi. Maka yang kita gunakan adalah konsep dasar ini. Langsung saja kita bisa menghitungnya. Nah, untuk Y-nya berarti kita gunakan adalah dia akan mencapai maksimum dan langsung ke sini nanti dia. Kalau kita mau capai dia nilai hasilnya. Sehingga kalau kita ambil nilai awal Y-nya adalah 0, ya, balik lagi ke sini, berarti Y-nya tetap 0. Ya. Jadi kita bisa buatkan Y-nya awal 0 balik Y awal 0 balik ke 0 karena dia bergerak seperti ini. Jadi ini adalah Y1 atau Y0, 0. YT-nya juga 0. Ya kan? Karena balik ke sini. Nah, sehingga kalau kita ambil rumus yang tadi,
kita akan peroleh nilai T-nya jadi seperti ini. Jadi hampir kita ambil dari proyeksi T-nya sama ya. Nah, kemudian untuk X-nya bisa kita buat nilainya adalah D. D di sini itu akan bernilai, ingat, ini tidak seperti langsung kita ambil ke arah apa namanya, dia adalah karena dia posisinya berbeda, dia hanya kita putar saja. Jadi posisi nilai percepatannya itu kita posisikan dari ini. Jadi dia adalah kita ambil nilai D di sini terhadap setengah AT, tapi dia adalah setengahnya konstannya nih. Ya. Jadi kalau kita bagikan untuk nilai resultan ini terhadap sumbu X-nya nih. Nah, ini adalah nilai AY-nya. AY-nya dapatnya dari mana gitu ya kan? Nah, untuk nilai terhadap Y, maka kamu harus proyeksikan lagi dia terhadap nilai AY dengan menggunakan jarak yang ini tadi kalau kita lihat untuk posisi A-nya. Nih, kalau yang konstan itu adalah nilai terhadap posisi ini, gravitasi yang ini tadi. Ya, tapi kalau kita mau turunkan dia untuk posisi di sini, dia nilai A-nya terhadap X itu adalah 4,91, A terhadap Y-nya adalah minus 8,5. Itu nilai A-nya. Ya, nilai A-nya itu tuh. Sehingga bisa kita masukkan nanti nilai A-nya ini berbeda untuk masing-masing, tidak gravitasi lagi. Nah, gravitasi itu adalah total dari yang keseluruhan, ya total dari keseluruhan di mana gravitasi itu adalah merupakan AX kuadrat ditambah dengan AY kuadrat. Oke. Jadi kita harus tahu, cari dulu. Nah, mencari A ini berarti harus tahu dulu Vx-nya. Vx kuadratnya, ya. Jadi kalau kamu mau cari nilai A ini berarti diturunkan bahwa AX itu adalah merupakan dVx per dt. Nah, kalau AY ini adalah nilai daripada dVy per dt. Jadi ini variabel Vy. Nah, caranya gimana? Kembali ke rumus dasar lagi. Ada yang 3 ini tadi. Ya, ini. Jadi kalau kita mau cari nilai Vy-nya, maka kita harus gunakan persamaan ini atau bisa menggunakan persamaan ini, ya Vy-nya. Jadi kamu harus cari dulu Vy-nya. Nah, untuk mencari nilai daripada AX-nya, maka kita harus cari nilai terhadap A. Ini bukan G, berarti A, rumus dasarnya ke A. Ya, tapi terhadap sumbu X. Di sini terhadap sumbu X-nya dia tidak merupakan gerak lurus beraturan, tapi terhadap gravitasi. Jadi dia harus kita cari masing-masing dia. Nah, dari mana hasil Vy-nya? Tadi ini kan sudah dapat nilai daripada V ini. Nih. Ini sebenarnya kan bisa kita hitung nilai Y itu adalah gunakan persamaan Y. Kalau kita ambil ke sini kan 0. Tapi kalau dia adalah di titik ini, dia tidak mendekati ke sini tidak 0. Y-nya di sini kalau kamu dapat 0 ini, mana tadi persamaan yang di atas? Ya. Jadi bisa kita hitung hasilnya. Ya, untuk mendapatkan Vy-nya. Ini berarti semuanya bisa kita hitung. Nah, di sini hasilnya adalah AX-nya adalah 4,91 dan AY-nya adalah minus 0,850. Itu dia. Sehingga nilai daripada sama, nilai waktunya itu sama meski kalau sudah kita putar. Oke, nanti ini kamu kerjakan ya. Sekarang kita lihat untuk di dalam kinematiknya, untuk partikelnya,
untuk komponen arah normal dan tangensialnya seperti yang saya sudah singgung, itu adalah sama seperti ini tadi sebelumnya. Maka bisa kita lakukan penggambaran, ini geraknya ke arah gerak melingkar tadi, sehingga kalau kita lihat arah normalnya, jadi tadi adalah kita tetap acuannya ke sini tadi, tapi kalau sekarang kalau kita ambil ke arah tegak lurus normalnya, maka di sinilah nilai O aksennya sebenarnya ketika dia berpindah, ya. Nah, ini adalah arah tangensial, ini adalah O aksennya, tadi adalah ini R gitu ya. Sekarang ini dari ke normalnya kita sebut rho. Nah, nilainya ini bisa kita lihat gerak perpindahan dari P ke P aksen itu adalah sama kayak tadi koordinatnya, yaitu sebesar nilai jarak DR tadi sebenarnya kita bisa sebutkan, atau bahasa lainnya di sini disebutkan adalah DS. Untuk mendekatkan dalam ke arah gerak angular normal, maka ada nilai koefisien kita sebut dengan UN dan UT. Ya, T tangensial, N itu normal yang mengarah ke arah titik koordinat yang kita sebut O aksen di sini. Nah, jadi kalau kita lihat untuk nilai daripada V itu adalah merupakan V itu karena ini adalah terhadap tangensial, V ini adalah merupakan nilai komponen daripada koefisien tangensialnya dikali dengan kecepatan itu sendiri. Nah, ini adalah hanya penamaan ya, sehingga kalau kita lihat V di sini adalah tadi, V di sini adalah ds per dt, yaitu nilai ds-nya adalah perpindahan kalau terjadi ke sini. ds. Nah, bisa kita tuliskan bahwa nilai daripada A itu adalah A tangensial terhadap koefisien tangensial dan normal terhadap normal. Nah, sehingga biasanya resultan yang saya katakan tadi adalah ini ya. Jadi kalau kita resultankan dia ini nilainya. Jadi kalau kita resultankan. Nah, di sini dia nilainya. Ini adalah nilai A-nya, yaitu adalah A akar gitu ya. Berarti A tangensial kuadrat dengan A normal kuadrat. Oke, bahasa lain selain tadi nilai daripada A tangensial itu adalah terhadap linier, maka dia dV per dt. Sementara normal itu adalah V kuadrat ya per R kalau kita sebutkan di sini adalah jarak. Kita sebut di sini rho. Yang ini adalah jaraknya. Rho ya. Kalau O tadi adalah R, kalau di sini ke aksennya kita sebut rho. Jadi V kuadrat per rho. Nah, sehingga A ini yaitu A tangensial kuadrat ditambah dengan A normal kuadrat. Jadi hal yang perlu diperhatikan bahwa koordinat itu yang fix atau yang dipaskan atau dibakukan itu adalah koordinat terhadap normal dan tangensial pada partikel. Nah, sehingga kalau kita lihat dia itu bisa berpindah. Jadi bahwa koordinat sistem antara normal dan tangensial itu adalah benar-benar fix atau ini adalah tetap ya, tetap pada partikel. Kalau nggak tetap dia tidak akan bisa berpindah, dia akan tidak bisa berpindah secara linier. Nah, ketika dideskripsikan menggunakan komponen normal dan tangensial komponennya, di sini akan ada yang terjadi adalah kecepatan velocity-nya atau kecepatannya itu adalah hanya satu komponen kalau dia dideskripsikan terhadap komponen antara normal dengan tangensial, yaitu nilainya sebesar ini yang kita sebut tadi V. Ya. Nah, A tangensial itu adalah merupakan nilai perubahan kecepatan dan A normal itu adalah merupakan nilai perubahan arah ya terhadap kecepatan. Jadi sekali lagi
Tangensial itu adalah merupakan perubahan kecepatan itu sendiri, sementara normal itu adalah menyebabkan adanya perubahan arah akibat dari kecepatan. Sehingga kalau kita hubungkan tadi ini adalah dari persamaan ini, V adalah ds per dt, maka ini sebenarnya karena dia ke arah linier, tangensial. Dan ini adalah berarti A tangensial, bukan A normal. Oke, dan ini menjadi yang kita gunakan adalah A tangensial. Ya, kalau kita hubungkan ke arah gerak linier. Nah, sementara A normal ini kita sebut sebagai percepatan sentripetal, ya. Itu yang kita sebutkan. Nah, nilai daripada jarak perpindahan komponen daripada koordinat, nah kalau dia gerak melingkar kan artinya porosnya tetap di tengah. Artinya adalah R-nya terhadap lintasannya itu pasti sama. Kalau kamu lihat di sini, ya kalau kita lihat misalkan yang ini, kalau ini bergerak secara melingkar, maka nilai R-nya akan sama di posisi manapun dia. Ya, kalau dia melingkar penuh. Tetapi kalau seperti ini dia tidak tentu adalah disebut angular, maka dia tidak akan sama nilai perpindahannya terhadap porosnya itu akan berbeda-beda, ya. Jadi kita sebut dengan nilai daripada rho. Nah, rho ini bisa kita dapat dari persamaan ini. Jadi nilainya adalah 1 ditambah dengan turunan dari ya dy per dx kuadrat pangkat 3/2 dibagi turunan kedua daripada d kuadrat, ya, d kuadrat terhadap atau turunan kedua daripada apa namanya disebut gradiennya, ya. Ya, Rian tolong dimatikan ini ya mic-nya. Oke. Nah, jadi contoh kita lihat di sini dengan masih kasus yang tadi, ya. Oke, di sini kalau kita lihat bahwa komponen tadi dia bergerak dengan kecepatan 28 meter, 28,8 meter ini kecepatannya. Jadi kalau kita lihat nanti kamu bisa tahu arah gerak partikel ini kemana. Apakah dia begini atau dia begini sesuai dengan arahnya. Nah kan bisa kemungkinan dia melingkar ke sini kan arahnya atau dia ke arah sini. Ya, kita lihat kemana kira-kira gerak lingkaran arah partikel ini bergerak. Kita tahu dia arahnya kemana jejaknya. Nah, kalau misalkan di dalam kedokteran kalau dimasukkan robot ke dalam tubuh manusia kan sekarang ada itu ya. Jadi akan bisa dideteksi kemana arah geraknya itu sesuai dengan arah kecepatannya sebenarnya. Karena dia kalau misalkan dimasukkan ke dalam usus kita misalnya, pergerakannya itu gimana. Jadi kita bisa deteksi di monitor nanti jejaknya itu seperti apa pengendaliannya. Nah, itu adalah bisa kita lihat. Oke, jadi dari sini bisa kita gambarkan koordinatnya kira-kira seperti apa. Nah, kita mau lihat bagaimana arah kecepatan tersebut dan nilainya berapa, dan juga arah dari percepatannya itu yang ditanya. Determine the direction of its velocity and the magnitude and direction of its acceleration at this point. Nah, maka baru kita lihat di sini. Ketika dia geraknya seperti ini, ingat normal itu adalah menuju arah gerak tegak lurus ya. Dari ini lintasannya berarti ini adalah ke arah dalam kalau sentripetalnya. Biasanya sama dengan normalnya di sini. Kalau dia sentrifugal kan keluar ya. Sementara tangensial itu menyinggung lintasannya. Jadi kalau kita gambarkan ini tangensialnya dan ini adalah normalnya. Oke. Nah, di mana nilai daripada slope-nya, yaitu bisa kita sebutkan karena Y-nya adalah 1/4 X pangkat 3/2, maka kalau kita mau turunkan ini, ya kita buat jadi slope berarti sama-sama dikalikan dengan, ya kita kalikan dia D, gitu ya. Sehingga kalau kita turunkan dia terhadap dy per dx, maka kalau kita turunkan ini menjadi dy per dx, maka dia akan
Y kita masukkan berarti kita turunkan terhadap X. Nah, kalau kita turunkan terhadap X berarti ini kali ke sini, ya, berarti dia 3/8, pangkat berkurang 1, jadi 3/2 dikurang 1 jadi setengah. Kan gitu. Nah, ketika misal posisinya di sini adalah diketahui 16, ya, posisinya di sini 16, maka bisa kita hitung nilainya adalah hasilnya, masukkan ini 16, ya, jadi seperti ini dia, yaitu adalah nilainya 1,5. Karena ini adalah gradien atau slope, maka ini adalah ke arah kemiringan. Kemiringan kalau kita lihat bisa kita lihat arah sudutnya. Kan slope itu biasanya terhadap koordinat X. Jadi bisa kita kira-kira ini adalah merupakan gradiennya. Yaitu kalau kita mau cari, artinya ini adalah merupakan hasil daripada tangen. Artinya kita untuk mendapatkan sudutnya kita arkuskan yang 1,5 ini. Kalau kamu arkuskan dia hasil sudutnya adalah ini. Maka sudut di sini adalah 56,3 derajat. Itu dia. Nah, kemudian karena kita mau cari arah kecepatannya, maka arah kecepatan yang diperhatikan di sini jika ya pada poin itu menggambarkan pada poin ini, jadi karena lintasannya ini tentu yang 28,8 ini adalah arah kecepatan tangensialnya, ya kan? Yang kita sebut sebagai kecepatan linearnya. Dan dikatakan kecepatannya meningkat pada saat kecepatan ini yaitu adalah 8 meter per second kuadrat. Nah, jadi percepatan yang dimaksud kalau kamu lihat di situ berarti adalah merupakan percepatan tangensial. Sehingga kalau kita buat A tadi adalah komponen A tangensial dengan normal. Dengan koefisien ini adalah karena dia ke arah lintasan. Jadi kalau tangensialnya disebut U tangensial sebagai koefisiennya, kalau dia normal adalah UN sebagai koefisiennya. Dan ini nilainya adalah 8. Ya. Nah, sehingga kalau kita lihat nilainya ini bisa kita peroleh untuk A tangensialnya 8, A normalnya tadi adalah ini rumusnya. Ya. Maka kita harus perhatikan dulu berapa nilai V-nya. V tadi yang di sini adalah yang ini adalah V tangensial. Ya. Ini V tangensial. Sehingga kalau kita mau hitung harus tahu nilai daripada rho. Rho itu jarak perpindahan U aksennya kalau dia berpindah. Maka kita peroleh hasilnya nilai rho-nya itu berarti tegak lurus. Sebenarnya garis lurus gini ya. Itu dia. Oke. Jadi nanti dia akan berpindah-pindah. Nah, hasilnya tadi adalah ini adalah slope pertama, turunan pertamanya tadi, dan ini turunan keduanya. Jadi kalau turunan pertamanya tadi adalah ini kita turunkan dy per dx tadi adalah 3/8 x pangkat setengah. Jadi kalau kita cari turunan keduanya, ya, berarti ini kita turunkan 3/16 ya, x pangkat minus setengah. Nah, kalau kamu masukkan ini ke sini, ini kamu masukkan ke sini. Oke. Ya, ini tadi ya. Maka kita masukkan ketika X-nya berada di 16. Nah, ketika kamu masukkan X di 16, ketika kamu masukkan X-nya di 16. Maka dia hasilnya adalah untuk dy per dx-nya 1,5, untuk D turunan keduanya itu adalah ini, ya 3/64. Kamu pastikan angkanya nanti. Sehingga rho-nya adalah 125 meter. Nah, ini adalah rho-nya. Kembali kita cari nilai daripada V-nya tadi untuk ATA normalnya.
Nah, ini adalah merupakan A tangensialnya, V tangensialnya, sehingga tadi A tangensial yang ini, maka bisa kita cari nilai A. A-nya itu adalah, jadi kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Yang tadi ini tetanya 53 itu yang ini. Ya. Nah, sehingga kalau kamu dapatkan A-nya itu adalah 10,4. Jadi sudutnya nanti kalau kamu lihat untuk slope-nya adalah 53 ditambah dengan, berarti sudut di sini berapa gitu ya. Arkus tangenkan lagi dia ini ya, tangen di sini bisa kamu bandingkan antara ini dengan ini. Berarti tangen itu kan depan per samping ya kan. Jadi bisa kita misalkan alfa lah yang ini. Ini alfa. Itu adalah nilai daripada A. Depannya berarti ini adalah normal. Ini adalah A, sampingnya tangensial. Sehingga sudutnya adalah ini ya, arkuskan tangen. Jadi coba arkus tangenkan ini berapa ini ya? 6,64 bagi 8. Itu kemudian arkuskan. Sudutnya berapa ya? Tahu mencari arkus tangen kan? Di kalkulatornya. 33,9 derajat, Bu. Oke, jadi tambahkan dengan 56,3. Delapan puluh sembilan, Bu. 89,3. 89 ya. Ada yang lain ini angkanya. 6,64 bagi 8, 0,83 arkus. Sembilan puluh lima koma tiga, Bu, ada. 95. 95,3. Sudutnya itu ya. Bukan 96 total seluruh 95,99, Bu. 95,99 ya. Makanya Iya, Bu. digenapkan ya. Derajat sehingga dia 96. Ya kan? Oke. Nah, ini masih, jadi kalau kamu lihat geraknya kira-kira kemana nih? Yang menentukan arah tadi siapa? Normal kan? Berarti kalau kamu lihat arahnya ini akan ditarik ke sini geraknya. Akan ditarik ke arah dalam. Ya, jadi akan berputar karena ini adalah akan bergerak ke arah sini jadinya lintasannya. Ya, bukan ke arah kanan, tapi ke arah ke dalam. Nah, nanti kamu cari yang ini ya, sama yang ini nanti masuk ke dalam praktikum. Selain nanti dari buku akan kita ambil. Sebelum saya skip, ada yang mau ditanya untuk materi ini? Ya, ya, berarti paham semua. Sambil dijalankan absensinya apa? Komtingnya. Kita lanjut dengan materi berikutnya. Nah,
Untuk ini kita lihat gerak antara rektangular dengan polar koordinat. Jadi kalau kita lihat tadi itu adalah arah rektangularnya dengan polarnya berbeda. Kalau tadi angular ya, bedakan dia. Ini untuk rektangularnya nanti. Rektangular dengan polar koordinat. Jadi ada referensi yang selalu kita sebut seperti referensi line. Nah, misal kalau kamu lihat di sini ini adalah gerak pada komponen silinder. Kalau tadi ke arah seperti melingkar ya. Jadi ini adalah ke arah silinder. Jadi kita lihat di sini misalnya dia koordinatnya itu adalah berada pada R, kalau silinder kan gini ya, silinder. Jadi kalau misalkan suatu partikel bergerak di dalam, maka arah R-nya ke arah kulit kan tetap sama ya, R ya. Tetapi bisa sudutnya berubah. Ya. Jadi kalau kita lihat sudut geraknya itu berapa terhadap koordinatnya, koordinat awalnya. Nah, maka kalau kita lihat di sini, koordinat itu terletak antara R dengan sudut. Itu namanya adalah untuk posisinya di dalam pola koordinatnya untuk polar ya. Nah, jadi kalau kamu posisikan di sini untuk polar koordinat, contohnya kita hubungkan dia antara R-nya 4 dengan misalnya posisi R4 ini terhadap sudut referensi ini berapa. Jadi kita hubungkan dia. Nah, kalau kita letakkan ini adalah R-nya 4, sudutnya misalkan pada sudut 60 derajat, 60 itu berarti di mana itu? Kalau 180 bagi 3, ya kan? Ini bukan 30 ya. Ini 60 ya. Salah nih. Kalau tetanya misalkan 60, artinya adalah pi dibagi 3. Pi dibagi 3 itu adalah berarti 180 bagi 3 ya. Oke, sehingga bisa kita hubungkan tadi posisi sudut dengan komponen XY-nya. Jadi digabungkan ke keseluruhannya. Nah, ini kalau polar dia terhadap sudut. Tapi kalau rektangular koordinat terhadap arah komponen 3 dimensi tadi, X, Y, Z. Itu dia. Sehingga kalau kita hubungkan ketiga ini, maka bisa kita koordinatkan bahwa ketika sudutnya berada R-nya 4, ya, sudutnya 60, kalau ini kan dalam radian ya. Ini dalam radian. Maka bisa kita tahu X-nya berapa dan Y-nya berapa. Maka kita langsung buat, ini adalah bahasa lain 4 cos 60 ya. Cos 60 kan setengah kan? Maka dia 2. Jadi kamu bisa lihat nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa. Ini 4 sin 60 kan setengah akar 3, maka 2 akar 3. Artinya apa? Ini setara. Ketika dia nilai koordinat polarnya adalah 4,60 derajat, itu akan setara pada koordinat X, Y-nya adalah 2,2 akar 3. Itu artinya. Jadi kalau kita hubungkan dia, make sense dia jadinya. Ketika ini adalah 4,60 derajat polarnya, maka nilai koordinat pada rektangulernya itu adalah setara dengan sama dengan 2,2 akar 3. Yaitu menunjukkan X dan Y koordinatnya. Oke, jadi R itu adalah radial atau jarak koordinat R-nya terhadap titik acuan di sini. Ini acuan referensi line. Nah, sementara theta itu adalah koordinat terhadap pergerakan transverse-nya, itu artinya adalah pergerakan sudutnya. Kemana, ke arah mana dia bergerak. Sekarang bisa tadi ini adalah kita sudah sebutkan, nah, hubungannya. Jadi ketika misalkan suatu partikel bergerak seperti ini, bisa kita hubungkan pada sudut berapa dia di 3 dimensi. Ya, caranya kalau di rektangular tadi adalah komponennya terletak di X, Y, Z. Nah, kalau di polar dia terletak di antara sudut ya, antara R-nya dengan sudutnya direferensikan berapa gitu.
referensi itu sebenarnya adalah ini, acuannya ini, bisa ini, tergantung nanti kamu lihat ke arah pergerakannya kemana. Nah, contohnya di sini, untuk silinder, maka ada referensi lainnya, yaitu adalah kalau silinder kan gini ya, yaitu dia referensi lainnya. Sehingga kalau kita suatu partikel bergerak di dalam meskipun dia 3 dimensi, tapi ada referensi lainnya. Nah, referensi lain itu adalah kalau kita bisa bawa misalkan dari sini, ini adalah itu menuju arah koordinatnya. Jadi kalau dia polar itu kan terletak di antara R dan theta, ya, R dan theta. Itu dia kalau polar, R dan theta. Nah, kalau dia rektangular terletak di antara X, Y, Z, komponen X, Y, Z. Itu dia. Oke. Jadi kalau kita mau buat arah komponennya, maka nanti di sini untuk di polar 3 dimensi dia akan berada di R, ya, karena kalau silinder dia adalah terhadap R, kemudian terhadap sudut ya bergeraknya, sudutnya berapa, dan terhadap panjangnya, ya. Makanya dia berada di R, di sudut, dan di Z. Itu dia. Jadi kalau kita gambarkan di sini, nilai daripada koordinat partikel ini secara polar berada pada R, theta, dan Z. Oke, secara polarnya. Nah, untuk nilai daripada koordinat yang kita sebut V, V-nya itu adalah merupakan nilai di sini terhadap R, terhadap theta, dan terhadap Z. Kalau di rectangular itu adalah Vx, Vy, Vz. Ya, kalau rectangular itu ke arah kayak bola, lingkaran gitu ya, bola ke arah itu namanya ke arah rectangularnya. Nah, sehingga bisa kita hitung untuk menghitung nilai daripada VR berarti turunan dari terhadap R-nya, theta berarti adalah theta. Artinya terjadi apa? Gerak linier dan gerak angular. Nah, ini adalah theta sudut dan ini adalah juga untuk arah liniernya. Biasanya nilainya ini adalah sama untuk terhadap sumbu Z-nya. Nah, bagaimana dengan percepatan? Percepatan itu dV per dt, sehingga kita V-nya tadi ada 3, R, theta, dan Z. Maka sama juga A-nya itu adalah R, theta, dan Z. Ini adalah koefisien konstanta, artinya adalah koefisiennya. Nah, di mana nilai daripada AR itu adalah turunan kedua dari R dikurang dari R turunan kedua dari, oke ini pangkat 2, turunan ini adalah turunan atau kamu sebutkan ini adalah nilai kecepatan sudut. Ingat bahwa omega itu adalah d theta per dt atau bahasa lain ini kita sebut dot. Alfa adalah d omega theta per dt kuadrat. Ini kuadrat ya. Itu bisa kita sebut sebagai 2 dot. Ini 2 dot. Oke. Nah, untuk A theta diperhatikan ini nilainya adalah R turunan kedua dari kecepatan sudut ditambah 2R. R ini adalah turunan pertama dari kecepatan. Ini adalah turunan atau ini adalah nilai kecepatan sudut. Nah, Z itu adalah turunan kedua daripada terhadap percepatan terhadap Z, itu artinya sumbu Z. Nah, kita lihat di sini kasusnya. Misalnya di sini ada ini nanti kalau di dalam ring ya atau as itu kan ada beberapa di sini yang bisa bergerak untuk bola-bola asnya ya yang bisa digerakkan. Oke, jadi kalau kamu lihat ini stick ini awalnya adalah di posisi nih,
digerakkan dia akan bergerak mulai dari theta sama dengan 0. Kita harus cari referensi lainnya. Jadi posisi awal tentunya adalah geraknya ke sini, ya berarti adalah referensi awalnya di sini. Ini adalah referensi lainnya. Ketika dia berada posisi di sini berarti. Ini adalah referensi line. Nah, kemudian dia dijatuhkan, gitu ya, sehingga dia bergerak pada posisi ini. Jadi ini akan bergerak seperti ini. Nah, di mana bahwa kecepatan angular berarti kecepatan sudut, ya itu adalah 0,8 radian per second. Bagaimana dengan kecepatan dan percepatan pada saat sudutnya posisinya adalah di 30 derajat. Nah, di mana jarak antara poros dengan titik di sini itu adalah 0,2 meter yang kita sebut tadi sebagai R untuk posisi awalnya, ya. Tapi ingat, ketika dia berpindah di sini adalah nilai R-nya kemari berarti. Nah, kita melihat posisi di sini ini kebetulan kan 2 dimensi ya. Kalau 2 dimensi berarti dia yang hanya bekerja pada terhadap U-nya, UR berarti adalah ke sini VR-nya dengan AR-nya. Di sini berarti tangensialnya ya. Ini adalah tetanya. Jatuh ke arah sini. Dia ke arah sana dan sudutnya dia ke arah sini. Yaitu berarti ini adalah V theta dengan A theta. Oke, kita mau lihat nilainya kira-kira seperti apa. Nah, ketika kita lihat posisi ini adalah posisi awal 0,2. Ini posisi awalnya. Sekarang kan R-nya berubah ya, karena ini miring berarti panjangnya tidak sebesar ini lagi, pasti mengalami perubahan. Sehingga bisa kita cari nilai R ini. R ini tentunya adalah karena ini samping, kita bisa pakai cos ya, karena cos itu kan samping per miring. Sehingga